jika ada satu area di skuad Manchester United yang dijamin akan mendapatkan tambahan kekuatan baru di musim 2024-2025, itu pastilah di posisi bek tengah. Dan setelah spekulasi transfer selama berminggu-minggu tentang beberapa nama, Setan Merah akhirnya mengambil langkah tegas. Meskipun tampaknya masih ada peluang untuk mengejar Jarrad Brandtwaite dan Matthijs de Ligt, namun bek muda Prancis Leny Yoro yang pada akhirnya menjadi taruhan besar United di lini tersebut. Kini mari kita lihat alasan utama mengapa Manchester United begitu bernafsu mendatangkan Leny Yoro. Sehebat apakah wonderkid Prancis ini? Jangan skip video ini dan simak analisanya sebagai berikut. Mimpi buruk lini belakang Manchester United. Tentu saja Manchester United mengalami mimpi buruk di lini belakang pada musim 2023-2024. Manajer Erik ten Hag tidak bisa menurunkan pasangan bek tengah reguler karena cedera dan absen. Dan seringkali ada perasaan bahwa kurangnya stabilitas itu berkontribusi pada masalah mereka di area lain di lapangan. Pasangan terreguler mereka di jantung pertahanan musim lalu adalah Raphael Varane dan Jonny Evans. Tetapi mereka hanya bermain bersama 6 kali di Liga Premier. Bandingkan itu dengan Arsenal yang menurunkan William Saliba dan Gabriel Magalhaes bersama-sama di bek tengah dalam 34 pertandingan Liga. Dan mereka pada akhirnya menjadi kunci bagi tantangan gelar The Gunners dan fakta bahwa mereka kebobolan gol paling sedikit, yaitu 29 gol. Yang memperburuk keadaan bagi United adalah kenyataan bahwa Evans akhirnya bermain 23 kali di Liga. Meskipun ia sebagian besar tampil baik, ia awalnya hanya dikontrak sebagai pemain cadangan darurat setelah bergabung kembali dengan kontrak jangka pendek di pramusim tahun lalu. Pemain berusia 35 tahun yang bahkan tidak menjadi pemain reguler di tim Leicester City yang terdegradasi, akhirnya bermain begitu sering untuk Manchester United. Setidaknya Jonny Evans menggambarkan betapa kacaunya bisnis transfer di Old Trafford. Leny Yoro solusi bagi Manchester United. Kini kedatangan Yoro bisa dibilang mencerminkan perubahan rezim yang terjadi di Old Trafford. Varane yang mahal dan rentan cedera juga diizinkan pergi setelah kontraknya berakhir. Leny Yoro baru berusia 18 tahun, tetapi sudah memainkan 46 pertandingan Liga di level senior untuk Lille, dan dianggap sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di dunia sepak bola. Transfer Leny Yoro akan menelan biaya awal 54 juta pounds bagi United. Itu adalah uang yang sangat banyak untuk pemain berusia 18 tahun. Harganya sendiri juga akan membuat tekanan tertentu yang kemungkinan akan menguji pemain muda ini. Tetapi taruhannya adalah potensinya yang sangat besar. Beberapa aspek permainannya langsung terlihat menonjol. Sebagai permulaan, tinggi badannya 191 cm, tetapi ia juga bisa berlari cepat. Kombinasi yang berharga di bek tengah, terutama di era sekarang ini, mengingat banyak tim yang suka pressing tinggi, dan karenanya menggunakan garis pertahanan tinggi. Yoro memiliki kaki yang panjang dan menggunakannya untuk keuntungannya, membuat kebiasaan untuk menyodok bola menjauh, baik saat menyerang, mencoba untuk melindungi bola, atau ingin berlari ke belakang. Tentu saja ini tidak terlalu berbeda dengan apa yang sering kita lihat dilakukan oleh Aaron Wan-Bissaka. Tapi dengan Yoro, dia tampak bisa lebih mengendalikan situasi. Leny Yoro tenang, elegan, dan dibandingkan dengan Varane. Di atas segalanya, Leny Yoro adalah bek tengah yang tenang dan elegan. Melihat posisinya, negara asalnya, postur tubuh, dan pemain yang tampaknya akan dia gantikan, tidak akan mengejutkan jika para penggemar membandingkan Yoro dengan Varane. Meskipun gambar ini tidak menunjukkan kedua pemain sebagai pasangan yang tepat, gaya bermain tim mempengaruhi hal ini. Misalnya, United begitu rapuh dalam bertahan musim lalu, sehingga Varane lebih aktif bertahan. Bagaimanapun, jelas ada kesamaan dalam output dan gaya bermain mereka. Kedewasaan dan kemampuan teknik dapat dilihat bersama dalam umpannya. Yoro terbiasa menguasai banyak bola. Dengan catatan 63,2 umpan per 90 menit di Ligue A musim lalu, membuatnya berada di peringkat ke-15 di antara para bek. Dalam open play, ia memiliki tingkat umpan sukses sebesar 91,9%. Yang hanya diungguli oleh 3 bek tengah yang mencoba setidaknya 1000 umpan, dan ketiganya bermain untuk Paris Saint-Germain. Mereka adalah Marquinhos, Danilo, dan Milan Skriniar. Yoro bisa diandalkan dalam penguasaan bola.
dan karenanya menjadi sosok yang meyakinkan saat menguasai bola. Tentu saja tingkat penyelesaian yang tinggi untuk bek tengah seringkali menyoroti kurangnya resiko dalam mengoper, dan pemain berusia 18 tahun ini tidak bisa dianggap berani secara rutin. Dengan 42 umpan progresif dalam open play sepanjang musim, itu hanya menyumbangkan 2,3% dari total keseluruhannya, menempatkannya di peringkat paling bawah di antara bek tengah yang melakukan setidaknya 200 umpan. Ini jelas menunjukkan fokus yang signifikan pada umpan aman kepada rekan setim terdekat daripada umpan terobosan ke pemain di area yang lebih depan. Namun bermain aman tidak perlu diartikan sebagai sesuatu yang buruk, dan kemampuan mengoper atau jangkauan umpan Euro tidak boleh diabaikan hanya berdasarkan ini. Karena Anda tidak perlu lama melihatnya untuk menyadari bahwa dia jelas sangat mahir secara teknis. Faktanya, di antara bek tengah yang melakukan setidaknya 100 umpan panjang, presentase keberhasilan Euro sebesar 51,4% adalah yang terbaik ke-11 di Ligue A musim lalu. Sementara dia adalah satu-satunya bek tengah yang mencoba lebih dari 3 pergantian posisi, yaitu sebanyak 11 kali, dan menyelesaikan 100% di antaranya. Gaya bermain Leny Yoro di Liga Prancis. Meskipun distribusi Euro mungkin tidak memberikan serangan paling cepat, ia menawarkan keandalan dalam menguasai bola dan kedewasaan untuk memahami bahwa bermain aman bukanlah hal yang buruk. Selain itu, ia memiliki kualitas teknis untuk menjadi lebih berani ketika dia merasa ada peluang atau diperlukan. Sikap Euro tampaknya serupa dalam hal keputusannya saat membawa bola. Rata-rata ia membawa bola sejauh 8,9 meter dan mengembangkan permainan sejauh 3,8 meter saat berlari dengan bola musim lalu. Kedua angka tersebut di bawah rata-rata Ligue A di antara bek tengah. Selain itu, dengan hanya 44,2% dari operannya yang membawa bola tergolong progresif, ia juga berada di bawah rata-rata liga untuk bek tengah dalam metrik ini. Namun kita harus ingat bahwa menjadi progresif baik melalui operan atau membawa bola tidak selalu berarti bek tengah itu hebat. Itu jelas tergantung pada peran yang diminta untuk dimainkan. Penting juga untuk tidak melupakan fakta terpenting dalam semua ini. Euro baru berusia 18 tahun. Dia sudah berhasil membuktikan dirinya sebagai pengumpan yang sangat kompeten dan dapat diandalkan. Dan tidak ada alasan untuk percaya dia tidak bisa berkembang sebagai penggerak permainan seiring perkembangannya. Kecepatannya seperti yang kami sebutkan sebelumnya, jelas merupakan bantuan besar karena memungkinkan dia untuk pulih dengan cepat dan memberi timnya penangkal penting untuk pemain lawan yang bergerak cepat yang berlari dari belakang. Hal tersebut memungkinkan dia untuk mengikuti liku-liku penyerang yang lincah yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dalam duel 1 lawan 1. Dan pekerjaan brilian Euro pada Kylian Mbappe dalam hasil imbang 1-1 bulan Desember lalu adalah bukti betapa efektifnya dia. Dia bukanlah bek tengah Lille yang paling sering menghadapi lawan musim lalu. Cukup sering mengambil peran sebagai penyapu, mungkin sedikit seperti Varane. Tetapi tingkat keberhasilan Euro sebesar 62,7% dalam duel adalah yang terbaik ke-11 di antara bek tengah dengan minimal 900 menit bermain musim lalu. Sementara keberhasilan tackle-nya sebesar 69,4%, lebih baik dari 6 bek tengah lainnya. Hal positif lain yang tidak terlepas dari aksi Euro dalam duel adalah fakta bahwa ia rata-rata hanya melakukan 0,7 pelanggaran per 90 menit musim lalu, menempatkannya di antara bek tengah terbersih di Liga Prancis. Mengingat dia kemungkinan akan bermain bersama Lisandro Martinez yang lebih brutal, ini bisa dilihat sebagai hal positif dan bahkan mungkin pertanda lain dari kedewasaan Leny Yoro. Yoro juga memiliki catatan bagus dalam duel udara, menang 64,9%, meskipun tidak cukup baik untuk masuk ke 10 besar di antara bek tengah. Perlu dicatat bahwa itu adalah pencapaian yang cukup solid untuk pemain yang beberapa orang merasa masih terlihat sedikit kurus. Jika itu adalah dasar yang dia gunakan, Yoro bisa menjadi sosok yang sangat mengesankan jika dia terus bertambah besar, seperti yang hampir pasti akan terjadi. Dan disitulah letak salah satu elemen kunci dari perekrutan ini. Yoro baru saja mulai karirnya. Tidak ada pemain yang pernah menjadi jaminan, dan pindah ke Liga Premier pasti akan memberi Yoro ujian menyeluruh, baik secara teknis maupun fisik. Tapi dia sudah terlihat berkelas dan memiliki area yang jelas untuk berkembang, yang merupakan awal yang menjanjikan. Fans Manchester United pasti berharap dia bukan satu-satunya bek tengah yang akan datang, dan bahwa perekrutan yang sedikit lebih berpengalaman seperti De Ligt memberi Yoro lebih banyak waktu untuk berkembang.
Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.